Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifari dari Fakultas FKIP jurusan Penjaskesrek Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan manfaat belajar motorik, proses dan tujuan motorik, dan yang ketiga tahapan belajar motorik, dan yang keempat perkembangan motorik. Manfaat motorik. Pada saat ini, lembaga pendidikan menerapkan pembelajaran motorik di sekolah. Karena pembelajaran motorik sangat penting untuk perkembangan siswa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Adapun beberapa manfaat belajar motorik. Yang pertama yaitu para siswa dapat menemukan hiburan yang nyata sehingga membuat mereka selalu senang. Contohnya itu seperti bermain bola, berenang, dan membuat pesawat dari kertas. Dan yang kedua, beranjak dari kondisi yang lemah ke kondisi yang kuat untuk membangun kepercayaan diri sehingga mempengaruhi prestasi belajar di setiap hari. Contohnya seperti siswa melihat teman sebangkunya mendapatkan juara, maka siswa tersebut semangat untuk mendapatkan juara. Dia bermotivasi untuk mendapatkan juara dan dia lebih giat lagi belajar. Dan percaya diri saat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan diri di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Maksudnya kita harus pandai-pandai berteman terhadap teman-teman sekelas kita ataupun teman sebangku kita. Kita harus memahami sifat dan sikap teman-teman kita agar kita dapat dihormati terhadap teman-teman kita. Kita harus memahami dan saling berkomunikasi. Begitupun di luar lingkungan sekolah. Kita harus memahami kondisi di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, seperti di lingkungan daerah rumah kita, seperti tetangga. Kita harus memahami sikap mereka dan saling menghormati dan saling menyapa agar kita bisa memahami bagaimana karakter dia. Dan yang keempat, menunjang prestasi siswa dalam berbagai hal. Contohnya itu yaitu saat guru mempelajari kepada siswanya teknik cara bermain bola seperti kontrol, shooting, dan passing. Pada saat itu guru mempraktekkan bagaimana cara menendang dan kontrol dan shooting. Dan siswa pun melihat
dan siswa pun melihat dan memahaminya. Pada saat pertandingan, siswa tersebut ingat apa yang sudah diajarkan oleh guru tersebut, bagaimana cara mengontrol shooting dan passing. Dan di saat itulah siswa tersebut mempunyai skill dan prestasi yang baik karena memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Dan yang kelima yaitu belajar untuk hidup mandiri dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantungan orang lain. Contohnya itu pada saat kita bermasalah dengan teman sebangku kita harus menyelesaikan dengan cara baik-baik tanpa mengakibatkan guru. Kita harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa bergantungan dengan orang lain dengan cara kepala dingin. Itulah manfaat belajar motorik. Proses motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruh proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Contohnya seperti anak bayi yang telah berkembang melakukan cara berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Tujuan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Peristiwa perkembangan ini biasanya berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak, kasar dan halus, intelektual, sosial dan emosional. Contohnya itu yaitu tujuan motorik ini adalah untuk menyempurnakan gerakan-gerakan yang melalui proses-proses motorik tadi. Dan adapun tujuan motorik ini yang cukup lama karena akibatnya yaitu faktor sosial dan intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu tahapan motorik. Tahapan motorik ini terbagi menjadi 3 yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, tahapan otomatisasi. Maksud dari kognitif ini yaitu tahapan yang awalnya dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemampuan yang berikutnya.
Contohnya yaitu seperti tahapan pembentukan rencana. Tahapan asosiatif. Tahapan asosiatif ini yaitu permulaan dari tahapan ini ditandai oleh semakin efektifnya cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukannya. Contohnya itu yaitu tahapan belajar. Mereka sebelum mempelajari tahapan asosiatif ini, mereka sudah mempelajari tentang tahapan asosiatif terlebih dahulu. Maka di sini tahapan asosiatif ini mereka mempelajarinya kembali agar suatu pembelajaran motorik itu terlihat sempurna. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan otomatisasi. Tahapan otomatisasi ini adalah pelaksanaan yang secara otomatis. Maka belajar keterampilan makin ringan dan penyelesaian suatu tugas atau keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Maksudnya, siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan rentang kesalahan mulai berkurang. Contohnya itu tahapan pelaksanaan. Maksudnya, suatu siswa pernah melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas dan ia telah belajar untuk memperbaikinya sehingga tidak terulang kembali kesalahan yang telah terjadi. Yang keempat yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini yaitu adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Contohnya yaitu seperti berjalan, duduk, berlari, dan menendang, serta bisa membuka pintu, menyikat gigi, mencuci tangan, melukis atau menulis, menggerakkan jari, kaki, serta membuka dan menutup kancing pakaiannya. Maksudnya yaitu perkembangan motorik ini adalah sesuatu gerakan yang hampir sempurna yang dilakukan oleh seorang anak yang melalui tahapan-tahapan yang telah terjadi. Sehingga hampir tercapainya tujuan-tujuan motorik anak tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.